Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kemarin kita mereview kalimat singkat tapi padat dan penuh arti. Kalimat itu kira-kira bunyinya begini. Allah Maha Baik, Allah tolong saya. Bagi orang-orang yang belum kenal sama Allah, dia akan menganggap Allah tuh hanya Tuhan yang ya udah disembah aja gitu. Padahal la ta'khuduhu sinatun wala naum itu mungkin sudah pada hafal dari kecil. Apalah artinya la ta'khuduhu sinatun wala naum? Makna lain dari la ta'khuduhu sinatun wala naum itu sepersekian detik Allah tuh tidak lepas mengawasi dan melihat kita. Kalau CCTV, ini mana CCTV? Mana ya? Oh tuh. CCTV itu bisa rusak. Ada waktunya error. Ada waktunya memori penuh. Tapi kalau la ta'khuduhu sinatun wala naum, kalau CCTV, sisi kanan sisi kiri, enggak ada. Oke, doa belum dikabulkan. Kakak pernah berdoa minta jodoh, datang dah ke munzalan tiap subuh, katanya kalau mau cari suami, cari yang datangnya subuh. Yang ditengok yang datang subuh tua-tua, semua dah laku semua dah. Sold out. Mana nak jadi suami ini? Masa suami orang kan gitu. Belum dikabulkan doanya kakak. Berdoa mintanya bulan madunya di masjid, ya Allah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi misal gitu. Belum juga. Tapi kalau la ta'khuduhu sinatun wala naum masuk ke hati kita, kita tahu, oh oke, doa memang belum dikabulkan. Tapi Allah sudah dengar apa yang aku ucapkan. Sami'um basir, Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya Allah, enggak perlu lah ya Instastory ya Allah ya. Kau nengok kan apa yang sedang kukerjakan? Tolong saksikan ya Allah. Aku benar-benar lagi cari muka sama engkau nih gitu. Aku benar-benar lagi ngerayung-rayung kau nih. Tolonglah dengar apa yang sedang aku ucapkan ini ya Allah. Tolonglah lihat apa yang sedang aku kerjakan. Siapa gila tempat aku berharap. Keluarga tak ada. Kawan-kawan tak ada. Kawan-kawan pada berambos semua. Itu bahasanya Piramli ya, berambos. Tinggal engkau lah satu-satunya tempat berharap nih ya Allah. Jadi di balik kata-kata Allah Maha Baik itu, aku sudah muak di dunia ini Ustadz. Coba pergi ke rumah sakit ICU, tanya sama orang yang kepalanya pecah, tanya, bang tukar yuk gitu. Saya yakin mau dia tuh. Yang muak-muak sama dunia tuh mungkin ya kebanyakan pegang HP. Sekali-kali pergi ke penjara abang-abang, pergi ke rumah sakit kelas 3 yang istrinya tuh makan dari sisa suaminya. Kita keseringan pergi ke rumah sakit VIP mungkin, atau enggak pernah ke rumah sakit sama sekali. Pergilah jenguk orang-orang itu lalu tanya, Pak tukaran yuk gitu. Apa? Tukaran yuk. Allah Maha Baik, Allah tolong saya. Tentu syarat dan ketentuan berlaku dong. Nih ayatnya hari ini. Innalladzina qalu Rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Entah udah berapa kali Ayaman ngulang-ngulang. Apa bedanya khauf dengan huznun? Khauf, sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang ditakutkan tapi belum terjadi. Abang punya anak, masih kecil. Nikah sama siapa nanti? Kuliah di mana? Akan kerja di mana? Mau jadi apa? Bagaimana nanti dia? Apakah tetap dalam hidayah atau enggak? Itu khauf. Belum terjadi. Masih dalam genggaman Allah. Masih bisa dibolak-balikkan Allah. Katanya dia sakit, divonis dokter sakit ini, paru-paru bocor, ginjal gagal dan segala macam. Tapi Allah bisa bikin dia sembuh total. Khauf. Istri divonis katanya apa? Sakit ini, sakit itu, kanker payudara, mohon maaf ya, kanker mulut rahim, kanker leukemia. Khauf. Belum terjadi. Tapi kalau huznun, apa bang, kak? Sesuatu yang
sudah terjadi. Berarti ada ketakutan terhadap yang belum terjadi, ada kesedihan terhadap yang sudah terjadi. Oh, yang saya jalan ini buruk, takdir hidup saya susah, saya buka usaha bangkrut. Apakah jalan mulus itu pasti tanda kau dicintai Allah? I don't think so. Belum tentu juga. Kalaulah duit itu barometer kemuliaan, harta itu barometer kemuliaan, maka Korun lah orang pertama yang masuk surga. Tapi ternyata Korun masuk neraka, tidak dapat dia. Kalaulah orang-orang yang kau tengok di sosial media itu berbahagia betul kontennya, apakah pernah telusuri kehidupan aslinya? Bagaimana AI menipu dan menghebohkan dunia persilatan? Kakak-kakak, abang-abang tahu ada yang pelatih ikan paus katanya yang mati diterkam sama pausnya sendiri. Benar atau tidak itu? Enggak, itu hoax. Buatan AI. Apa yang dijual? Dramatis. Apa yang dijual? Cerita. Apa yang dijual? Yang penting viral. Segitunya sekarang berita-berita ini bikin heboh. Tapi kalau orang yang Rabbunallah tsumastaqamu, abang kakak, Rabbunallahnya tuh mudah mungkin melafazkannya. Tuhan saya Allah. Oke, kau bilang Tuhan kau Allah, alhamdulillah pada saat transferan masuk. Proyek yang kau sedang kerjakan deal. Duit masuk sekian ratus juta. Kau bilang alhamdulillah. Tapi saat ketimpa pohon, masihkah Allah jadi Tuhan? Saat suamimu mungkin berpindah haluan, berat sekali tuh ujiannya kakak-kakak. Saya dengar suaminya selingkuh. Tapi selingkuhnya sama laki-laki. Suami selingkuh sama laki-laki. Pantas rajin nge-gym. Kan sehat tuh kayaknya. Ngangkat barbel. Rupanya ada cowoknya di sana. Iya. Tak kuasa aku. Apa akibatnya Ayahman kalau memang begitu? Nih akibatnya. Takut, coba bilang. Bingung, gelisah dalam jiwanya. Mau dia pakai baju branded, pakai baju mahal, tinggal di komplek elit, pasti dia ngerasakan ini. Takut, bingung, gelisah. Makanya dia harus pakai bodyguard. Maka dia harus tetap ramai. Walaupun dia tinggal di apartemen, dia tetap ketakutan. Dia harus rame, entah jedak-jeduk kalau yang banyak duit, son horek kalau yang tak berduit, misal gitu. Kalau yang enggak ya pakai speaker Bluetooth lah, Bluetooth mode gitu dia kan. Bluetooth connected. Ada jedak-jeduk seorang dia. Gelisah, bingung, takut. Terus dalam aktivitas dia akan capek, jenuh, bosan. Gini-gini aja kerjaan. Saya udah muak sama dunia ini. Saya udah capek. Itulah yang dirasakan. Mengapa? Salah server. Jelas-jelas mobil tuh tulisannya Pertamax Turbo. Diisi Pertamina Deck. Mantap enggak tuh? Turun mesin enggak budak tuh? Turun. Apa makanannya ruh? Coba. Kalau akhi-akhi ya jawabnya zikrullah. Ya kan? Makanannya ruh. Tapi bagi orang yang tidak kenal Tuhan, makanan ruh itu apa? Validasi, like, popularitas, pujian. Apa kemarin saya bilang? Dicaci tidak tumbang, dipuji tidak pantas. Gitu. Coba bilang. Nah itulah yang ngasih sambutan tidak diisinya sama sekali itu. Mudah-mudahan kita tidak paham. Alhamdulillah. Kita kan polos semua kan? Polos. Apa isi sambutan wakil? Astagfirullahaladzim. Tak ada isinya sama sekali. Lama kita memikirkan. Jadi, apa? Takut, bingung, gelisah. Coba bilang. Dalam mana tuh? Dalam apanya? Dalam jiwanya. Jiwa berarti software atau hardware? Software. Dia bisa nangis di tengah party. Dia bisa kesepian di tengah keramaian. Hampa jiwanya. Padahal orang nengok dia harusnya bahagia. Maka tadi ada orang yang dicaci tidak tumbang, dipuji tidak pantas. Nah ini enggak ada keluar kalimat saya minta tolong gitu. Enggak, tenang aja. Dia kayak bangkai berjalan gitu.
Memang bergerak tangan, kaki gitu. Tapi yes, tidak ada sama sekali. Abang tengok matanya tidak ada cahaya. Dia berjalan juga, pokoknya sekedar jalan. Tanya, bang gimana kerjaan? Ya gitulah kerjaan gue. Capek, jenuh, bosan. Aktivitasnya melelahkan, jiwanya letih. Ada bahasa Jawa tuh, mana yang orang Jawa? Ada kesel, ada pegel. Kalau kesel itu berarti badannya yang capek. Kalau pegel, hatinya itu kalau bahasa Jawa tuh. Mana wong Jawa yang bisa, ya wes band gitu mana? Mana wong Jawa? Apa bedanya pegel dengan kesel, Mas? Kalau kesel badannya semua terasa, oke. Apa? Sedih aja. Sendi? Oh, pegelinu maksudnya. Sian. Ada istilah yang sekarang dulu pernah rame itu apa namanya? Yarhamukallah. Hayati lelah. Lelah hayati. Kenapa Yaman ngulang-ngulang kata-kata bahagia, 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 bahagia di mana-mana tuh sampai ada virus bahagia ngapa? Karena ini ayatnya. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Yang jadi PR kita tuh mengakak tsumastaqamunya itu jaga value, jaga nilai, konsisten, persisten, tetap ngumpul sama circle yang ngajak kita kepada baik. Karena nanti di ayat 14-nya tuh ada berita bahagia. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha. Bang mau masuk surga enggak? Mau katanya. Inilah di ayatnya. Memang tak berduit di awal. Memang letih di awal. Memang dianggap aneh. Enggak apa-apa. Tapi nanti bahagia selama-lamanya. Harus tahu dunia ini skor sementara. Maka saya pernah bilang kan agak kasar mungkin kalimat saya. Saya bilang apa? Jangan mau mati konyol. Jangan mau mati bodoh. Kita ini pasti mati. Tapi masa iya matinya itu tak berarti sama sekali cuma dapat karangan bunga. Yang kita perlukan itu bukan karangan bunga tidak doakan kita. Ingat kan saya ceritakan ada seorang yang mati, terus di kompleknya penuh dari depan rumah sampai luar komplek. Karangan bunga ucapan bela sungkawa. Yang nyolatkan jenazahnya tidak sampai 40 orang. Kita ini perlu pembela Bang Kakak. Perlu pembela di hari kiamat. Maka kalau orang tuh bahagia, dia jadi penghuni surga. Apa tanda bahagia itu? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tahu dia Allah tuh yang menjamin rezeki, tahu Allah yang bukakan pintu kebaikan. Oke, mungkin saldo belum cukup, tapi minimal ada sangka baik dan tidak putus asa kita jalani hidup ini. Abang kakak saya bilang kemarin kan bunuh diri, kemudian marah, kesal, itu tidak menyelesaikan apapun. Malah nambah masalah baru. Maka wirid yang perlu dibaca berulang-ulang nih, yang saya pernah bilang tuh ya ini tadi salah satunya. Di mana? Nah, Allah Maha Baik. Allah tolong saya. Nah, ini kemarin saya kasih ini nih. Coba baca Abang. Apa, Faisal? Saya pernah di fase mau coba-coba ngatur gitu. Masuk ke zona terlarang yaitu zona hasil. Tak ada yang jadi ya Bang Kakak. Satu pun tak ada. Tapi pada saat saya bilang ya Allah ini aku udah coba semaksimal yang aku mampu. Yang aku bisa ya Allah. Kau tolong ya Allah ya selesaikan dan bikin endingnya tuh menyenangkan. Unpredictable. Bila perlu bikin aku terkaget-kaget. Terserah engkau ya Allah. Kau bikinlah sesukamu. Aku ngikut ya Allah. Masya Allah tabarakallah. Itu mungkin lafaznya ya begitu pakai bahasa Indonesia gitu aja saya. Ya Allah ini aku udah coba semampuku. Di sinilah aku baru mampu ngadakannya gitu. Hasilnya terserah engkau ya Allah ya. Dan itu Masya Allah Bang Kakak sering bikin terkaget-kaget gitu. Oh gini cara Allah bikin surprise. Gini ada ya. Ini wirid yang Abang Kakak bisa ulang-ulang. Allah Maha Baik, Allah tolong saya. Allah Maha Baik, Allah tolong saya. Allah Maha Baik. Abang Kakak, pertolongan Allah apakah selalu bentuknya enak? Hah? Masih ingat gak cerita anak kecil yang jatuh dari tangga, pecah pembuluh darahnya belakang? Kisah nyata Bang. Ada anak kecil jatuh dari tangga, pecah Bang pembuluh darah belakang ini. Orang Pontianak, anak kecil umur 5 tahun. Di pojok tangga itu kan ada yang lancip tuh Bang, yang ujung tajam.
Jatuh pas nancap bang, bagian kepalanya itu di ujung tangga itu. Bocor, habis keluar darah. Hampir seminggu tuh nggak berhenti darah keluar. Abang tahu apa yang terjadi setelah 1 minggu? Begitu anak ini siuman, begitu sadar, anaknya ngomong gini, Mama, Papa. Bapak ibunya nangis sesenggukan. Kenapa? Karena 2 kata itulah kata-kata pertama yang diucapkan si anak, karena dari lahir nggak pernah bisa ngomong sampai umur 5 tahun. Jatuh dari tangga, pecah pembuluh darah dan bocor bagian belakang itu, cara Allah mengoperasi anak ini supaya bisa bicara. Ternyata pas diteliti, ada saraf yang tersumbat selama ini sehingga nggak bisa ngomong nih anak. Pasca jatuh keluar darah, baru bisa ngomong. Dan katanya sekarang anak itu sedang hafalkan Quran. Sudah lama nggak ketemu bapaknya. Orang munzalan lama. Abang berani bilang kalau itu musibah? Kakak mau anak kakak jatuh dulu baru bisa ngomong? Ya enggak kan? Maka Allah maha baik, Allah tolong saya, Allah maha baik, Allah sayang saya. Itu lafaz yang harus kita ulang-ulang untuk bentuk sangka baik kita sama Allah. Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Kalaupun yang Allah takdirkan itu, menurut kita di awal itu tidak enak, jangan cepat-cepat memutuskan jelek nih gitu. Tidak baik nih gitu. Loh, saya lah ya ngerasakan abang kakak pribadi, tidak cerita orang gitu. Kalau dulu fase Malaysia tuh tidak saya lewatin, tidak saya jalanin, saya tidak bisa dong ngobrol-ngobrol sama abang kita, bang. Tidak nyangka ya bang ya kita bisa balik lagi ke Malaysia dengan kondisi begini. Padahal dulu di Malaysia kita tuh begini. Mana ada cerita itu? Yang viral cerita saya itu bukan cerita yang senang-senang. Cerita sedih itulah makan burger tak berduit, ya kan? Ngisi bensin habis, pergi ke rumah orang kaya. Itu yang diulang-ulang orang. Saya buka-buka TikTok, saya begulung video itu. Dan itu bukan akun saya semua. Maka saya bingung. Saya nggak usah di TikTok. Aku tak main TikTok. Begitu tengok akun-akun orang yang viral. Sampai juta-juta view-nya. Oh di sini orang tuh nonton saya. Saya nggak main TikTok. Dipotong videonya dari YouTube, dari mana gitu. Digulung di TikTok. Nggak main saya. Mana ngerti TikTok. Sama sekali nggak ngerti algoritmanya, apa-apa itu nggak paham sama sekali. Oke, yuk kita lompat ke ayat ini. Kita lompat ke ayat santri. Lupa mungkin kita sama ayat ini. Ayman balikkan lagi. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Coba diulang. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Apa saja kebaikan yang sedang menimpamu, itu berasal dari Allah. Wa ma asobaka min sayiatin famin nafsik. Ayo, pil pahit, ndak enak, pupuk, ini suntikan, cubitan, tamparan keras, ndak semua orang mau terima. Apa baca? Wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. 479. Apa? Surat 4 ayat 79. Balik lagi ke ayat santri pertama. Balik lagi ke ayat muhasabah pertama. Balik lagi kalau mau tengok. Yang baik-baik dari siapa? Betul. Kalau buruk-buruk? Tempat sebelahnya? Iya ke? Semudah itu bilang? Yang buruk-buruk dari diri sendiri? Oh, enggak semudah itu Ferguson. Tidak semudah itu. Berapa banyak orang yang harus ditampar dulu bolak-balik baru bisa mengatakan salah saya. Ini NPD enggak masuk ayat ini. Enggak bisa ditegur pakai ayat ini. Dia tuh ditegurnya 10 miliar baru dia sadar. $15 miliar dia baru sadar. Cara nempeleng dia mahal. 15 miliar baru sadar. Tapi ada orang yang putus sendal aja langsung 479. Putus sendal. Ban motor bocor. Astagfirullahaladzim, apa dosa aku tadi malam ya? Apa yang aku kerjakan ya? Astagfirullahaladzim, ya Allah ampun ya Allah jangan kau siksa. Motor bocor. Langsung ingat Allah, baru ke bengkel. Ada orang motor bocor, langsung bengkel otaknya. Allah ini tidak tahu di mana. Kan spontanitas itu kan respon kita. Ma'asobaka min hasanatin. Oke, ini enak ayatnya. Tapi ma'asobaka min sayiatin. Bisa bang kakak mau dengan cepat mengakui, salah saya ya Allah. Gitu. Saya ini sebagai suami salah saya ini. Saya sebagai ayah ini salah. Belum total saya didik anaknya. Astagfirullahaladzim. Mungkin ada barang-barang syubhat atau haram yang saya bawa balik ke rumah. Sehingga istri saya, anak saya belum mau taat sama engkau ya Allah. Bisa ayah ngomong kayak gitu? Belum tentu.
Saya bilang sama kawan-kawan kemarin kan, ayah kau udah meninggal, bapakmu sudah meninggal. Di dalam alam barzah sekarang. Kau bikin dosa, kau kirim doa atau kirim dosa ke kuburannya? Ayah saya udah meninggal dua-duanya kan, ayahnya bunda, ayah saya. Dua-duanya udah meninggal. Kalau saya bikin dosa, bikin maksiat, kan secara langsung saya juga ngirimkan dosa ke kuburan beliau. Anak soleh atau anak salah saya? Anak soleh kan anak salah? Anak salah kan? Kegigit lidah sendiri. 479 atau menyalahkan gigi? Mau diketok apa gigi sendiri? Jalan ke sandung nyalakan batu atau langsung introspeksi? Nggak mudah, NPD nggak bisa, ini nggak mempan. Tuh, bangunin anak sholat masih susah, introspeksi karena dulu masih usaha pakai riba. Sariawan tak berhenti-berhenti, memang penyakit atau teguran dari Allah? Sakit perut tuh, betul-betul sakit perut ke? Atau jangan-jangan ada barang-barang yang tidak toyib atau yang syubhat yang masuk ke perut kita? Perut ini protes gitu, janganlah kau masukkan barang ini ke dalam badan aku tak bisa prosesnya. Akhirnya berubah, mohon maaf ya, jadi mencret. Anaknya susah ngaji Quran, yang disalahin guru ngaji. Bagus. Keren sekali tuh. Masuk surga bulan-bulan. Mau kami bikinkan film enggak? Mumpung banyak produser sini nih. Anak muridnya bikin masalah, gurunya yang diserang, gurunya dipolisikan gitu. Enggak berlaku ma'asobaka min hasanat. Saya pertama kali abang akak dapat ayat itu lama ngerenung. Bukan di bagian hasanatin famin Allah, bukan. Tapi pas di bagian wa ma'asobaka min sayiatin famin nafsik. Ketemu saya jawaban, oh pantaslah aku nih dulu tak selesai masalah aku. Karena dulu bagi saya menyalahkan orang lain itulah tempat saya melampiaskan kebodohan, melampiaskan cara saya mau ngasih tahu, oh iya orang lain tuh yang salah, aku enggak gitu. Nah inilah yang saya bilang di atasnya playing victim namanya flying fox. Apa bang namanya bang? Flying fox, serigala terbang. Anak tak bisa belajar ngaji. Bapak mamanya tuh pandai tak ngaji. Ngantar anak TPA pakai daster bolong-bolong. Anaknya full dress, pakai jilbab, pakai mukena, pakai kaos kaki. Tanya guru-guru BTQ itu banyak tak? Terus nanti dibilang, yang rajin ya belajar baca Quran ya. Oh. Nanti begitu anaknya wisuda, wah mamanya lah si paling berjasa tuh. Masya Allah anak aku wisuda 30 juz. Gurunya tak ada jasa guru tuh. Kan anaknya masuk kotak ajaib. Simsalabim jadi apa? Prok gitu. Keluar jadi hafiz Quran. Saya sering tegur orang-orang yang datang ke saya minta doakan anaknya. Nah, dan alhamdulillah ini setahun terakhir ini jarang orang datang bawa anaknya minta doakan anak jadi hafiz Quran. Karena pasti saya tegur. Ustaz doakan anak saya jadi hafiz Quran. Bagus doanya. Tambah ya saya bilang. Kakak juga, abang juga saya bilang. Harus berdoa. Menjadikan dirimu sebagai hafiz Quran atau orang yang dekat sama Quran. Untuk orang tuamu kan bapak, mamamu mau juga kayak gitu. Nah gitu lah kira-kira ngomongnya. Gimana? Bapak, mama kau mau juga kayak gitu. Nggak ngegas ini, cuma ngangkat volume sedikit ya gitu. Ekspektasinya tinggi sekali untuk anaknya. Sebelum kau nyuruh orang lain, suruh dulu dirimu. Ini ayatnya. 6 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu. Coba ulang. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ku anfusakum apa artinya? Save yourself. Apa? Jaga dirimu dulu. Coba naik pesawat. Pernah naik pesawat? Siapa yang pernah naik pesawat? Apa perintah pramugarinya bilang? Pakai masker dulu untuk Anda sendiri, baru boleh menyelamatkan yang lain. Ini ayatnya. Ku anfusakum. Jaga dulu dirimu. Selamatkan dirimu. Hai orang-orang kaya yang punya rezeki-rezeki berlebih. Hai orang-orang baik yang Allah takdirkan lagi bingung. Selamatkan dirimu. Jangan sampai kau mati konyol. Kau yang lebih dekat dengan kematian sepertinya daripada anak-anakmu. Maka saya kemarin nawarkan ke kakak-kakak pengajian, kakak-kakak An-Nahl.
Saya bilang, kakak-kakak punya cincin, punya gelang, punya emas? Punya. Masih hidup, pakai, saya bilang. Dan mumpung masih hidup, bikin wasiat. Nanti kalau mama sudah mati, tolong jual semua emas-emas ini, wakafkan atas nama mama. Itu. Boleh setuju, boleh enggak. Saya sih enggak mau ini. Saya bilang sama mama saya, "Ma, kami adik-beradik insya Allah enggak minta duit mama. Mama nikmati itu dari dunia sampai mama nanti ke surganya Allah. Kami insya Allah cukup, Ma. Udah cukup tanda kutip ya, kami ini nyusahkan mama dari hamil sampai dah tua sebesar ini. Masa mama mati mau kami ambil sertifikat mama? Masa mama meninggal mau kami ambil emas gelang mama? Jahat sekali saya jadi anak. Biarkan mama menikmati di alam barzah kan, biarkan ayah kita menikmati di alam barzah sana. Itu kerja keras dia waktu dia hidup. Kenapa kita yang nikmatin? Mohon maaf ya, boleh setuju boleh enggak. Saya melihat, mendengar dan sering jadi tempat curhat. Orang-orang yang mempermasalahkan atau mohon maaf ya, merebut harta warisan dan lain-lain. Hidupnya tuh saya tak sampai nak ucapkan. Cari seorang. Bagaimana? Tanya ChatGPT mungkin. Hai kawanku, bagaimana nasib orang yang suka mengambil harta warisan orang tuanya? Atau berkelahi adik-beradik? Coba tanya ChatGPT. Coba kita tanya ya. Hai kawanku, bagaimana nasib orang yang memakan harta warisan keluarga? Kan orang sekarang punya temannya kawanku kan? Wah, panjang. Jadi skripsi langsung. Lah, malas bacanya. Ayo, abang kakak, bangun kesadaran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kita nanti masuk kuburan abang kakak, sudah enggak bisa ngapa-ngapa, enggak bisa sholat, ya kan? Ada yang masih beriman enggak di sini? Masih percaya Allah itu ada? Abang kakak di alam barzah nanti kita ngapa? Masih bisa ibadah atau cuma nunggu aja? Apa yang kita harapkan nanti? Aliran pahala. Itu saya bilang, mohon maaf ya, kasar mulut saya ini. Jangan mau mati konyol, jangan mau mati bodoh. Adalah dunia miskin, masa alam barzah miskin lagi? Tinggalkan legacy, tinggalkan sesuatu abang kakak. Mumpung masih hidup, ada kesempatan. Nggak ada cerita tua, muda, nggak ada. Mati itu nggak nunggu tua. Dia bukan nomor urut, dia nomor cabut. Super random. Yang tua meninggal duluan, yang muda mati terakhir. Bisa gitu. Coba bilang. Yang tua mati duluan, yang muda mati. Nah, bisa gitu. Nggak nyambung, nggak apa-apa. Lama loh dia. Yuk. Ya ayyuhalladzina amanu, ulang. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Apakah cuma anak istri keturunan? Tidak sesempit itu kan ayat ini. Bagaimana tempat kita kerja, karyawan-karyawan kita juga bisa jadi pembela kita di hari kiamat di hadapan Allah. Bagaimana murid-murid kita, program kebaikan yang sedang kita rintis, orang-orang yang membersamai kita, diizinkan Allah bisa jadi bersama-sama kita masuk surga. Karena saya sering tanya sama abang kita, "Bang, masih mau masuk surga bang?" "Mau Ustaz." Gitu dia jawabnya. Walaupun katanya beliau di tempat yang ada agak kelainan jiwa katanya, diajak masuk surga masih mau. Tapi tidak boleh sebut nama ya. Menjaga kode etik jurnalistik. Kita jaga namanya. Nanti di akhir SMK saya sebut namanya insya Allah. Mati itu nomor apa bang kakak? Nomor cabut. Super random. Meninggallah dengan baik. Meninggallah dengan husnul khotimah. Itu yang sedang kita kejar. Meninggal, ya kan Allah cabut nyawa kita. Pahalanya terus ngalir walaupun usia sudah berakhir. Usia boleh terputus, tapi pahala kebaikan mengalir terus. Itu kenapa kita harus bikin karya yang berkualitas. Bikin yang bagus, bikin yang ada nilainya, ada value-nya. Kasar ya, mohon maaf nih. Soalnya ada yang negur saya, Ustaz kasar sekali ngomongnya. Cuman saya memahamkannya gitu loh. Husnul khotimah tuh akhi-akhi banget gitu loh. Nah ini bahasa anak nongkrong aja gitu loh. Apa bahasa anak nongkrong? Jangan mau mati konyol, mati goblok, mati bodoh. Ada, jelas gak? Habis husnul khotimah dibahas, gak konek-konek. Terlalu akhi mungkin. Terlalu apa? Bro, lu jangan mau mati konyol bro. Ah, kan? Anak nongkrong gak tuh? Gimana Mas Dimas? Anak nongkrong kan? Berapa sering saya ngomong husnul khotimah. Sering gak? Nggak konek, orang nyanda. Tapi begitu bilang, jangan mau mati konyol. Ah udah. Ada mati syahid, ada mati sangit. Apa? Na'udzubillahi min dzalik.
Ku anfusakum. Save yourself first. And then save your family. Oke? Okay? Yes, ada turis di sini. Oh, dari apa tadi, Bang? Afrika Selatan. Oh, save yourself, bro. Kalau mungkin boleh tanda kutip diterjemahkan. Ini kayaknya egois banget ayat ini. Ini memang Islam mengajarkan idealis dan realistis sekaligus. Idealis iya, realistis juga iya. Ku anfusakum, jaga dirimu. Selamatkan kuburanmu. Bikin wafatmu wafat yang indah. Hidupmu mulia, matimu syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wafat husnul khotimah, mati keren. Apa? Matinya mati keren. Banyak orang berpikir bagaimana mencari hidup yang baik, lupa berpikir bagaimana mencari mati yang baik. Bro, lu kan jahat. Lu kan bajingan tengik. Kenapa lu sholat sekarang? Gue capek bro hidup kayak gini. Gue pengen mati keren. Gue pengen mati gue tenang. Dalam itu. Udah jenuh gue. Kalimat-kalimat kecil gitu ya. Sering dengar kan kita, ada orang-orang tuh yang udah sampai di puncak bosannya di titik maksiat itu. Karena semua jenis maksiat dia sudah rasakan dan lakukan. Gue pengen dong hidup gak pakai sandiwara. Bahagia tanpa pura-pura. Bahagia tanpa pura-pura. Saya pernah jadikan itu doa. Saya diundang ngisi pengajian di tempat apa gitu, orang-orang kaya semua. Lagi party-party, saya mimpin doanya gitu. Itu yang saya ulang 3 kali. Ya Allah, jadikan kami hidup bahagia tanpa pura-pura ya Allah. Jadikan kami hidup bahagia tanpa pura-pura ya Allah. Bahagia tanpa pura-pura ya Allah. Itu pakai bahasa Indonesia kenceng, saya ulang berkali-kali. Di depan orang-orang yang lagi standing party. Dah, saya tidak tahu antum dapat apa. Ini ditutup dengan 6 ayat 6. Save yourself. Apa? Save yourself. Selamatkan dirimu. Jangan mau, apa tadi? Mati. Numpuk-numpuk sertifikat Bang Abu. Mati kena jual sama anak. Mohon maaf ya, mati konyol namanya. Bilang sama anak, tulis wasiat memang. Kalau mama meninggal nanti, jual semua tanah itu, atau wakafkan sekalian langsung untuk jalan Allah. Dah, selesai. Mama mau nikmati hasilnya. Oh, ada yang tidak setuju pasti. Pasti ada yang tidak setuju. Nanti gimana Ustaz, kita dianggap orang tua yang egois dan segala macam. Kak kau kan tidak harus setuju. Bila perlu kalimat saya di SMK ini lawan dulu gitu loh. Tentang aja dulu. Jangan langsung setuju. Rumah apa segala macam itu wakafkan. Kasihkan ke pemilik aslinya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat saya Bang Kakak boleh terima, boleh tidak. Ya? Dan tidak ada kewajiban Abang Kakak dengar SMK dan harus ikut apa yang saya sampaikan. Tidak ada. Tugas saya cuma nyampaikan aja. Ada buaya, ada kura-kura. Jadikan kami bahagia tanpa pura-pura. Cakep, 100.000. Di Facebook. Arun Khairun. Tolong nanti siapa yang pegang Facebook? Ya, langsung Bang. Abang kakak nih. Arun Khairun. Langsung 100.000. Ada buaya, ada kura-kura. Coba bilang. Jadikan kami bahagia tanpa pura-pura. Masuk tuh barang 100.000 langsung. Dah, mainkan dengan merdu. Kasih pantun dapat 100.000 alhamdulillah ya. Mudah-mudahan jadi 100 juta, 100 miliar, bisa pergi haji, bisa pergi umroh sekeluarga ya. Arun Khairun. Pantunnya mantap. Ada buaya, ada kura-kura. Jadikan kami bahagia tanpa pura-pura. Menangkap burung puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Doakan ayamannya Bang Kakak, doakan Bunda Uung, doakan kami sekeluarga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak Abang Kakak. Jazakumullahu ahsanal jaza. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.